Memang ada beberapa hadis yang berbicara tentang dunia. Hanya saja batasan-batasannya itulah yang kemudian menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi ada ulama yang betul-betul sangat membatasi itu. Pokoknya kalau tidak ada contoh, tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, dan tidak ada contoh dan dalil, itu ada kemudian sama sekali tidak dibolehkan. Lalu kemudian ada ulama, cara pandangnya tidak seperti itu. Jadi itulah kemudian tadi dibatasi, bahkan mengacu kepada hadis-hadis tadi itu tidak sebagaimana yang kita pahami secara umum. Tidak ada batasan-batasan tertentu. Inilah yang saya sebutkan, misalnya ini beberapa negara yang menyebutkan, beberapa negara yang saya sebutkan di mana perayaan Maulid itu banyak dilaksanakan. Saya sebut saja misalnya Mesir, ya. Mesir ini gudangnya para ulama, Hampir semua ulama terbesar dalam sejarah, baik ulama tafsir, ulama hadis itu kemunculannya dari Mesir, terutama dari Kairo. Saya menyebutkan saja, misalnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah ulama disebut al-muhaqqiq atau Amirul Mukminin bil Hadis. Jadi Amirul Mukminin bil Hadis. Jadi kalau ada masalah-masalah hadis terjadi perbedaan pendapat, nah kalau seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah mengatakan begini, semua ulama tunduk kepada dia. Karena dia presidennya ulama al-muhaqqiq. Jadi, nah ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang memberikan syarah atau keterangan terhadap Sahih Bukhari. Ini luar biasa, ini ulama luar biasa. Jadi dia memberikan syarah terhadap Sahih Bukhari. Bukhari itu kan ada 2 jilid, ada 4 jilid. Ini sampai diberikan syarah keterangan itu sampai 15 jilid, dan itu setebal begini. Ini belum lagi karangan-karangan yang lain, luar biasa ini orangnya. Nah ini termasuk yang berpendapat bahwa memperingati perayaan Maulid itu juga tidak apa-apa, Belum lagi yang namanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh yang menulis tafsir Al-Jalalain itu Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini dari Asyut di Kairo juga ini, Mesir. Ini yang lebih luar biasa lagi ini. Ini mengarang kitab, ada menyebutkan 350 judul. Bahkan ada yang menyebutkan itu sampai 500 judul kitab yang dikarang. Nah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini dari Asyut di Kairo, Mesir ini karangannya luar biasa. Ada tafsir yang paling dua orang Jalal yang menulis, Jalaluddin Al-Mahalli yang menulis jilid pertama itu, lalu kemudian beliau wafat tidak sempurna, lalu dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini. Jadi lahirlah namanya tafsir Al-Jalalain, ditulis oleh dua Jalaluddin. Ada tafsirnya yang namanya Ad-Durrul Mansur, itu 30 jilid, itu setebal begini. Ini ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau juga menulis ilmu hadis, tadribur rawi. Beliau menulis juga fikih, beliau menulis ilmu fikih, banyak sekali. Ada menyebutkan sampai 500 karangannya. Nah ini termasuk As-Suyuti ini juga berpendapat bahwa memperingati Maulid itu tidak apa-apa, boleh. Jadi seorang ulama yang menulis karangan hampir lebih 300 judul itu dari berbagai disiplin ilmu, baik ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, itu semuanya ada, dan itu termasuk beliau berpendapat seperti itu. Belum juga ulama-ulama yang lain, termasuk Ibnu Taimiyah yang kita sangat mengenal itu, tokoh yang dikagumi juga kalangan salafi, tapi itu juga boleh membenarkan juga, Jadi ini saya menyebutkan saja beberapa contoh
tokoh ulama besar yang diperbolehkan. Jadi makanya menyebutkan media itu jangan terlalu apa ya Pak. Kalau sih kita tidak sependapat ya itu biasa, karena memang saya menyebutkan tadi ada yang tidak, ada juga yang membolehkan. Bagi yang membolehkan silakan, bagi yang tidak ya tidak. Nah, cuma yang fanatisme yang luar biasa juga jangan tidak juga terlalu, karena ini adalah persoalan sunat saja, bukan persoalan bahwa wajib kita harus maulid, kalau tidak berdosa, juga tidak seperti itu. Tapi bagian tidak juga terlalu sampai menyebutkan bahwa itu di berbagai media sampai munculkan tadi itu protes, artinya dibawa ke ranah hukum sampai ke Polda. Nah, itu juga masalahnya menjadi besar di antara sesama kita umat Islam. Jadi saya kira seperti itu tentang batasan-batasan yang namanya media ini kita harus berhati-hati, jadi tidak berbobot. Ya. Jadi sekali lagi ini yang tadi saya menyebutkan. Nah, lain halnya kalau misalnya yang sering ada juga di antara kita ini, mohon maaf, adalah persoalan-persoalan yang ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Cuma cara pandang kita dalam menyikapi dalil itu kadang-kadang berbeda. Ya, saya misalkan begini. Ini mohon maaf ya, karena ini masalah keseharian. Nah, cuma yang kita agak kalau ini berkembang terus lalu kemudian kita saling ini. Nah, yang saya mau sampaikan ini adalah kenapa sampai terjadi perbedaan di kalangan para ulama itu karena salah satu penyebabnya itu cara pandangnya. Satu contoh misalnya at-talaffuzu bin-niyah, melafalkannya, yaitu misalnya usolli, nawaitu dan segala macamnya itu. Nah, sebenarnya ini kan masalah yang sejak dari dulu. Katakan misalnya kalau Imam Malik itu kan tidak membolehkan, termasuk Abu Hanifah tidak membolehkan ucapan lafadznya usolli. Tapi beliau membolehkan karena dalam kondisi darurat. Orang yang tidak bisa memasang niatnya dalam hati kecuali dengan melafalkan, maka itu dibolehkan karena bermanfaat. Nah, kalau di kalangan Imam Syafi'i itu membolehkan, bahkan dikatakan sunat itu karena dengan melafalkan itu kemudian konsentrasi hati itu terbantu. Nah, itu kemudian dibolehkan oleh Imam Syafi'i, termasuk Ahmad bin Hanbal. Nah, karena dalam pandangan Syafi'i bahwa lafaz ini masuk dalam wasilah. Wasilah itu artinya perasaan yang mengantarkan orang dengan membaca itu lalu kemudian niatnya bisa lebih terkonsentrasi. Bukan berarti bahwa itu ada hadisnya bahwa kami pernah melafazkan niat. Bukan itu. Semua ulama sepakat itu. Biasa menjadi penyebab itu adalah gara-gara cara menyikapi sebuah hadis. Misalnya begini. Ini mohon maaf, misalnya sebenarnya dari dulu orang berdua mengangkat dalil, hadisnya dalil. Nah, dalam masalah hukum tidak boleh menggunakan hadis yang dalil. Nah, oleh karena hadisnya dalil maka tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh berarti bid'ah. Nah, ini hati-hati juga. Nah, oleh karena hadisnya dalil ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Umar bin Khattab, lalu ada hadis lain diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari Ibnu Abbas, ada juga dari Al-Zuhri, ada juga dari Sa'id bin Musayyab. Nah, kumpul beberapa hadis yang tadinya dari itu saling dikaitkan, dikuatkan, hanya derajatnya naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, karena hadis hasan li ghairihi maka kemudian menyapu muka setelah berdoa itu menjadi sunat, menjadi syariat, bukan bid'ah. 150 macam hadis dhaif. Tapi kan macam-macamnya itu harus kita ketahui. Jadi tidak boleh hanya membaca sebuah buku terjemahan, lalu di situ katakan dhaif, lalu itu kita ambil, coba telan mentah-mentah, lalu itu berpendapat, itu dhaif, tidak boleh lakukan. Itu nah, jadi harus hati-hati juga. Sebabnya itu terjadinya klaim seperti itu yang lainnya dianggap dhaif, padahal itu hanya satunya dhaif. Tapi karena ada penjelasan lain yang dibuat menjadi dasar yang baik bahwa ini adalah ibadah yang ada ketetapan cara. Bagaimana kalau Al-Quran yang ada dihafal di sebagian sahabat